Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini gue mau sharing pengalaman gue lah ya, memakai suatu mod yaitu mod.box 100 watt ya. .box 100 watt lah ini. Intinya tuh modnya .mod yang single battery ya guys ya. Gue kurang lebih sih udah make ya sebulan 2 bulan lah guys ya, sebulanan lah gitu kita katakan lah. Overall sih saat gue pakai sih gue cukup puas lah ya, nggak ada, kalau dari segi performa tuh nggak ada apa ya, nggak ada kendala yang berarti. Cuman gue mau update sedikit di sini. Gue tuh bisa dibilang apa ya, user yang nggak ini juga sih guys ya, bukan yang rapi atau yang telaten gitu, yang oke lah pemakaian barangnya gitu lah ya guys ya. Enggak, gue aur-auran gitu. Cuman karena gue tahu gue aur-auran, that's why gue membeli beberapa device gitu. Jadi gue nggak pakai satu karena gue tahu kalau satu pasti hancur gue pegang. Jadi ganti-gantian gue pakainya. Nah, ini kan gue sempet sampein juga di beberapa video ya. Ini kebanyakan gue pakai di saat gue mau keluar. Itu pun gue keluar nggak selalu bawa mod guys. Kadang gue bawa pot dan lain-lain gitu. Nah, di sini di pemasangan RDA-nya itu tuh udah mulai apa ya? Ada tanda, gue nggak tahu lecet atau bekas liquid ya guys ya di sini. Pokoknya tuh di buletan sini mungkin nggak terlalu kelihatan lah ya dari kamera. Ya ada tuh sedikit tuh ya, kalian bisa lihat tuh. Ini ada hitam bulat begitu. Nah, nggak tahu lecet karena RDA atau gimana. Tapi kalau karena liquid aja tuh nggak bisa hilang guys. Nah, padahal gue makainya juga kalau gue muter RDA nggak pakai tenaga dalam guys. Maksudnya gue biasa aja gitu, kayak ya udah muter selayaknya. Tapi ya ada bagian lecet di situ, dan bisa dibilang ya gue bilang tadi kan, gue karena punya banyak barang ya gue nggak sesering itu make semua barang gue, karena pasti gue rotasi anjay. Kalau di kalau di sepak bola itu rotasi guys ya. Jadi nggak main 90 menit barang-barang gue tuh kalau di sepak bola. Nah, itu paling minusnya itu aja. Yang lain sih gue nggak nemu ini guys ya, aman-aman aja dari segi performa. Nah, ini gue juga baru bisa ngejelasin sebenarnya, karena kemarin pas gue bikin video review pertama atau bisa dibilang unboxing lah guys ya. Kan di sini gue bilang ada mode apa ya? Ntar kita masuk ke menunya dulu, boost ya, mode boost ya. Nah, mode boostnya itu tuh untuk 2 detik pertama ya guys ya, setelah gue baca di buku panduannya. Jadi tuh di 2 detik pertama kalau kalian aktifin mode boost itu tuh powernya akan meningkat. Jadi voltasenya akan meningkat. Misalnya kalian di sini main 40 watt, OHM gue 0,34, gue akan dapat harusnya tuh di 38-an. Nah ya 38-an. Tapi kalau karena gue aktifin mode boost, di sini gue mode boostnya level 2 doang kayak sih. Ya, level 2 doang. Itu dia naik tuh voltasenya ke 4 selama 2 detik, turun lagi ke 38. Jadi buat orang-orang yang suka tarikan pertamanya udah langsung ngegas, bisalah dimain-mainin. Mirip-mirip DNA ya bisa gue bilang, tapi memang nggak se-fleksibel chip DNA, tapi ya udah bisa dibilang apa ya, chip yang oke lah ya, bisa disetting kayak gitu buat kalian yang mungkin bang gue males main elektrikal karena tarikan pertamanya biasanya loyo gitu. Nah, ini dengan ada settingan mode boost ini menurut gue ya bisa kalian iniin sesuai selera kalian gitu. Jadi bukan gimmick lah ya guys ya, intinya yang baru gue pahamin itu. Sisanya sih ya mode-mode apa ya, mode-mode kawat ya kan, ada mode curve-nya juga ya. Gak gue cobain semua, tapi ya intinya begitulah. Banyak yang bisa di setting, dan rata-rata settingannya sih memang bukan gimmick sih guys ya menurut gue. Jadi enak-enak aja.
kalian pakai gitu, kalian otak-atik tuh seru gitu. Kalau kalian suka pengguna user DNA kan biasanya yang suka ngotak-ngatik di komputer, performa mode-nya di sini juga bisa gitu, tapi versi lebih simpelnya. Lagian DNA sekarang setahu gue yang terbaru aja tuh banyak yang nggak bisa disetting tuh, banyak yang kecewa juga tuh, terutama di pemain IO katanya nggak bisa main voltase bang, yang ini mendingan DNA yang lama lah, bla 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 ini itu gitu. Cuman ya intinya ya kayak gitulah ya guys ya, gue ngasih gambaran aja guys tentang chipnya si Dotbox 100 watt ini gitu. Dari firingnya gue juga sampai sekarang nggak ada ngalamin kendala gitu. Menurut gue oke, galak, enak, ngasilin flavornya karena pemanasannya bagus, stabil. Tapi gue bisa bilang di sini di saat baterai kalian sekarat ya, gue ngomongnya nggak setengah, udah mungkin 20%, 10% itu ngalamin penurunan sih guys ya. Mungkin 30, 20, 10 lah. 50 belum sih. Gue belum ngerasain di 50, tapi di bawah 50, 30, 20, 10 itu gue ngerasa ya ada penurunan power di situ. Tapi kan memang kita disarankan memang kalau bisa 20% ke atas lah guys ya, udah buru-buru di charge gitu. Tapi kan gue ngomongin hal ini ada aja lah ya saat-saat kalian misalnya kalian bepergian jauh gitu. Kalian di situ harus mau nggak mau memanfaatkan kinerja baterai kalian semaksimal mungkin ya kan, sampai mati gitu, sampai kalian nyampe rumah gitu, kalian nggak bawa baterai cadangan kan biasanya kan ada lah ya sekali-sekali kendala yang kayak begitulah, keadaan-keadaan kayak gitu. Ya gue mau ngasih tau aja gitu, di 20%an 20% lah ya, 20% ke bawah tuh udah mulai nggak ada gitu power guys ya. Menurut gue berasa banget sih, kalau dari gue sih berasa gitu, cukup berasa, tapi nggak yang sampai loyo parah, enggak, tapi jelas gue merasakan ada penurunan di sana gitu. Jadi itu juga mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian lah ya. Kalau kalian mau, bang gue mau nyari mode yang dari 100% sampai 0 tuh powernya sama gitu. Ya di sini enggak sih gitu. Tapi di balik minus tadi ada banyak fitur-fitur yang bikin gue semakin cinta sama mod ini. Terutama memang gue desain atau gue posisikan ini buat mod outdoor gue gitu. Kayak gue pernah singgung di beberapa video kayaknya, gue kalau keluar ya gue bobo mod single battery, dan saat ini gue bawain mod ini guys, single battery gue, dan cukup nyaman, gue dibawa enak, looksnya juga ganteng gitu. Kalian taruh di meja nggak kelihatan nggak kelihatan jamet gitu. Kalian kayak enggak nih, bukan jamet nih orang gitu ibaratnya. Terus di luar dari penampilan juga fiturnya udah oke. Kayak dia udah IP67 kalau nggak salah, IP67. Pokoknya dia itu udah tahan debu, tahan air. Katanya sih bisa dicemplungin ya guys, bukan tahan cipratan air juga ya. Tapi gue nggak mau nyoba lah, entah itu tahan cemplungan air atau cipratan air. Intinya udah sangat sangat bisa kalian andalkan gitu. Jadi memang harganya dibilang mahal banget sih enggak asli ya guys ya. Kalian bisa cari-cari aja lah ya. Tapi jelas lebih mahal daripada mod dual battery lainnya, padahal ini single gitu. Tapi ya biasanya kan kalau mod lain misalnya ngeluarin satu merek nih, dual battery harganya segini, single-nya lebih murah biasanya. Nah ini malah single tapi lebih mahal daripada mod dual battery yang yang pasaran lah ya, kita bilang gitu, yang banyak di pasaran gitu. Lebih mahal memang, tapi ya dengan fiturnya tadi dia udah tahan air, tahan debu. Jadi menurut gue ini akan awet dan akan memang cocok kalian bawa keluar gitu. Jadi kalau kalian tiba-tiba kehujanan naik motor gitu deres, ibaratnya kan pasti kan kalian nyari tempat berteduh, tapi kan ada lah ya entah semenit atau berapa detik tuh kalian sempat kehujanan dulu. Kalau memang nih moodnya lagi apes, kalian ditaruh tempat yang nggak tepat gitu, kena hujan, Indian ya menurut gue masih aman gitu ya. Anti debu juga berarti kan dia nggak bakal mungkin chipnya berdebu apa gimana, mesinnya nanti akan rusak Indian. Enggak sih kayaknya sih ya. Menurut gue ini dengan fitur-fitur proteksi tersebut menurut gue udah
bisa menutupi segala minus yang gue sampaikan tadi ya. Entah ada baret sedikit tuh di pemosisian RDA, performa chip menurun di 20%-an. Menurut gue kalau lecet-lecet lain ya wajar sih guys ya. Lecet-lecet lain pun ya wajar karena dipakai, bukan dipajang gitu, namanya dipakai. Ngasih rasanya oke banget. Enak banget guys. Ini apa ya? Ya gue cukup puas lah gitu. Gue nggak ngalamin apa ya, penurunan performa. Gue yang biasa pakai mode dual baterai terus pindah ke mode single baterai ini, dan ini elektrikal, tentunya lebih apa ya, lebih gampang gitu, mungkin lebih pemula friendly ya kan, kayak gue gitu ya. Sangat puas gitu, teksturnya, gripnya, genggamannya, udah pokoknya intinya itulah yang mau gue sampaikan ya. Gue nggak nemu minus lain sih selain tadi tuh kenapa ada lecet anjir, padahal gue juga makainya nggak sebrutal itu, nggak gue geber kayak gitu juga. Toh gue memang lagi jarang keluar ya guys ya, gue juga kerja banyak di rumah kalau dalam beberapa bulan belakang ini gitu. Jadi ya agak aneh gitu kan gue ngeliat tadi bisa lecet gitu. Terus itu masalah performa chip yang gue rasain, tapi di luar dari minus yang gue sebutin itu, menurut gue plusnya tuh udah cukup membuat gue melupakan minus-minus yang bagi gue sih nggak seberapa, tapi kan mungkin bagi kalian yang nonton, wah gue nggak bisa tuh bang, bagi gue minus yang lo sebutin tuh red flag banget. Nah itu kan beda-beda tuh ya setiap orang ya, tapi di gue sih enggak ya, intinya gitu ya. Pokoknya segitu aja ya video gue kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka bisa kalian like, komen, share ke teman-teman kalian agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, bye-bye. Oh ya guys, satu lagi tambahan dari gue lupa nyampein, tapi ini cukup poin yang gue cukup senengin lah dari si dot box 100 watt ini. Baterainya itu udah yang 21.000 ya guys ya. Jadi dengan single battery, tapi karena baterainya sudah baterai yang besar, menurut gue nggak ada problem tuh ya, seharian cepet habis baterainya, udah cukup puas lah. Powernya kenceng, baterainya juga hemat gitu. Oke, gitu aja tambahan dari gue.